Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Today you meet me again in class 4 Sekolah Alam Cioma, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. This one is a chapter 4 learning from home. Right now we will discuss about burung cendrawasih. Pembelajaran 1. Teman-teman bisa buka modulnya halaman 16 ya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah, bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Burung cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Oke, setelah teman-teman membaca dan menyimak teks terkait burung cendrawasih, mari kita jawab pertanyaan halaman 16 juga ya. Oke, nomor 1. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Burung cendrawasih itu menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena burung ini memiliki warna bulu yang sangat indah dan dijadikan maskot bagi rakyat Papua. Yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Tentu saja, hal yang menyebabkan langkanya burung cendrawasih ialah karena kerusakan habitatnya dan perburuan liar. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Teman-teman kita harus senantiasa menjaga habitat dari burung cendrawasih dan tidak memburunya. Keempat, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Teman-teman, perilaku perburuan atau perusakan habitat hutan-hutan tempat tinggalnya burung cendrawasih itu merupakan tindakan atau perilaku yang buruk dan kita tidak sepatutnya mencontoh tindakan tersebut. Yang kelima, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Kalau burung cendrawasih ini punah, teman-teman, generasi selanjutnya tidak akan bisa mengetahui seperti apa burung cendrawasih. Dan tidak ada satupun lagi burung cendrawasih. Mereka hanya dapat melihat burung cendrawasih pada gambar atau foto. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi, teman-teman. Di sekitar kita tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Nah, teman-teman, apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Sekarang, dengarkan teks yang akan dibacakan untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva. Jadi awalnya telur, kemudian jadi larva atau ulat.
Setelah 2 minggu, larva atau ulat itu membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau pada daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman untuk membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Jadi cikal bakal buah itu dari bunga ya teman-teman. Dari bunga kemudian benang sari dan putik itu terjadi penyerbukan baru kemudian menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu itu ada banyak jenisnya. Salah satunya, kupu-kupu ada yang hidup di daerah dataran tinggi dan ada juga kupu-kupu yang ada di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Di sini ditampilkan 3 kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri dari yang ditemukan di Papua. Yang kedua, kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan di Pulau Sumatera. Ada lagi kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Nah, teman-teman, tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Kalau misalnya kupu-kupu semakin punah, mungkin tidak akan ada lagi penyerbukan. Nah, kalau tidak ada penyerbukan, kita mungkin tidak bisa makan buah-buahan karena buah-buahan itu hasil dari penyerbukan. Nah, kupu-kupu tahu nggak teman-teman apa itu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Coba kalau tidak ada kupu-kupu nih, atau tidak ada serangga yang membantu penyerbukan, mungkin tidak akan ada perkawinan antara benang sari dan putik yang akan menghasilkan biji lalu menghasilkan buah. Begitu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembelajaran kedua di halaman 18. Dayu mempunyai hewan peliharaan. Yang kali ini Miss Nur akan bercerita tentang hewan peliharaan ya. Mari kita baca cerita Dayu. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin mempunyai hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi namanya si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Oke, benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu, ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, teman-teman, Misu sudah cerita tentang Dayu dan si Mungil. Sekarang, jawab pertanyaan berikut ya. Yang nomor 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan apa? Jawab ya teman-teman. Nomor 2, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Yang ketiga, apakah yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Tadi kalau teman-teman menyimak pasti bisa jawab ya. Yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan, apa hak kita terhadap hewan peliharaan? Ya, nomor 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Ini
ini melaksanakan ya teman-teman. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Jadi Dayu bisa sudah melaksanakan kewajibannya atau belum? Tadi berdasarkan teks. Yang terakhir, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Kalau sudah, maka bilang ya sudah, gitu ya teman-teman. Oke, tulis hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan, teman-teman. Jadi apa hak dan kewajiban kalau memelihara? Tentu ada hak dan kewajiban kalau kita memelihara hewan. Hak kalian ketika memelihara hewan itu yang pertama bermain dengan hewan peliharaan. Itu kalian berhak bermain dengan hewan peliharaan. Terus mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan tersebut. Lalu hilanglah rasa kesepian dan mendapatkan rasa gembira. Sekarang di sebelah kanan itu ada tabel, tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Nah, kita kalau memelihara hewan jangan hanya menuntut haknya saja, tetapi kita berkewajiban melakukan sesuatu terhadap untuk memelihara hewan tersebut. Yang pertama, kewajibanmu kalau ada hewan peliharaan pasti memberi makan dan minum pada hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan dan memandikan binatang peliharaan tersebut. Yang ketiga, memastikan kandangnya bersih dan rapi. Lalu, selain itu, kalian juga wajib mengobati ketika hewan tersebut sakit dan memberi vaksin. Nah, teman-teman, silakan amati gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar mozaik, ya. Mozaik ada apa? Teman-teman mesti mengamati gambar ini, kemudian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Coba, ini adalah gambar burung merpati, ya. Gambar burung merpati yang dihias menggunakan teknik tempel atau disebut dengan mozaik. Teknik tempel itu ditempel dengan kayaknya berbagai macam biji-bijian. Ada biji berwarna hitam, oranye, dan juga berwarna coklat. Sekarang setelah memperhatikan gambar, coba teman-teman menjawab pertanyaan. Apa itu mozaik? Mozaik adalah seni tempel, karya seni yang menggunakan teknik menempel, gitu ya. Yang kedua, bagaimana teknik membuatnya? Pasti dengan cara menempel. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang mesti diperhatikan dalam mozaik? Kalau kita ingin membuat karya seni mozaik, kita harus memperhatikan komposisi gambar. Teman-teman harus menggambar gambarnya dengan rapi. Kemudian memilih gambar apa saja, memilih benda apa saja yang akan ditempel. Begitu. Oke, nah sekarang silakan kerjakan worksheet pada halaman 16, 17, dan 19 pada modul 3 ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Thank you. Mohon maaf kalau banyak sekali gangguan atau banyak sekali kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.